Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Anda berjumpa bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Kali ini saya berada di rumah atau kediaman guru besar di Udayana, di ilmu kebudayaan. Ini ada Prof. Nyoman Darmo Putra. Beliau juga dulu wartawan ya, jadi senior saya di wartawan. Dan kita akan berbicara sedikit tentang kebudayaan Bali, meneropong budaya Bali ini seperti apa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, karena ini merubah banyak hal ya. Dan seperti apa nanti perubahannya kita akan coba gali lebih dalam dengan Prof. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Menapi kata Prof, sehat ya, Prof? Ya, sehat, kabar baik. Selain sehat juga selalu sehati. Selalu sehati. Sehati. Dan tetap di akademik tetap jalan, Prof, ya, menguji ya, disertasi. Ya, tetap. Jadi kegiatan kampus jalan terus, hanya saja dilakukan dari rumah. Virtual, Prof, ya. Virtual. Prof, kalau kita lihat nih kan pandemi nggak tahu nih kapan akan berakhir ya. Tapi yang jelas ada perubahan-perubahan perilaku kita, social distancing, physical distancing, dan ini kan agak berbeda sedikit dengan kebudayaan Bali yang ada kerumunan, kita lebih dekat secara sosial. Nah, Prof melihat apa yang akan terdampak dari budaya Bali akibat pandemi COVID ini, Prof? Ya, jadi betul sekali seperti Winata katakan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya. Yang kita tahu adalah kita semua pandemi ini ingin berakhir. Tapi kembali ke pasal 1, tidak ada yang tahu kapan berakhir. Yang kita tahu dampaknya memang luar biasa untuk kehidupan manusia secara universal. Jadi kalau kita lihat di mana-mana manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka ingin dan selalu dan terbiasa berkumpul, bekerja bersama, makan bersama, tur bersama, melakukan tradisi kebudayaan bersama, berkesenian bersama. Tapi pandemi datang tiba-tiba dan meminta itu tidak dilakukan lagi. Ya, karena berkumpul itu bisa membuat penyebaran virus semakin tidak terkontrol. Nah, walaupun saya mengatakan itu sesuatu yang universal karena dialami oleh masyarakat Australia, Amerika, juga Afrika, kita di Asia, tetapi kita di Bali ada keunikan yang bisa memberikan contoh yang berbeda dengan di tempat lain, bagaimana COVID itu berpengaruh terhadap pelaksanaan kebudayaan kita. Ya, misalnya kebudayaan Bali kan banyak sekali yang ditandai dengan keramaian. Rame itu memang menjadi ciri budaya Bali. Ini sudah diakui oleh Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika. Rame itu pengertiannya 3 itu. Kalau di Bali itu 1, banyak orang. Ada apa itu rame? Nak muda rame. Gitu. Yang kedua itu banyak suara. Kalau sudah ada odalan, ada kremasi, ada gong, ada gening, ada kulkul, ada genta, ada mantra, rame. Yang ketiga itu rame itu hiburan. Ada rame-rame besok, kita harus datang, rame-rame, hiburan. Jadi itu semua sudah menjadi bagian, menjadi habit, menjadi kebutuhan orang Bali. Tiba-tiba COVID datang dan itu harus dicegah, harus dihindari. Saya kira itu yang tampak unik pada sifat makhluk sosial universal orang Bali yang harus kita hadapi di Bali. Jadi ada perubahan berarti. Kalau misalnya ini kan baru berlangsung berapa bulan, Prof, ya. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya ini bertahun-tahun lah, misalnya setahun. Apakah orang Bali bisa lupa ya dengan kebudayaannya, dengan tradisinya yang rame-rame tadi? Kemudian kita nggak lagi menjalankan itu next ke depan, karena kan ada perubahan juga. Ternyata ngaben pun nggak perlu banyak, ternyata selesai misalnya, hanya 25 orang selesai. Next kan nggak usah rame-rame, cukup 25 orang. Berarti kan hilang tradisi kita nanti. Ya, betul sekali. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tradisi itu, budaya itu sesuatu yang dilakukan secara pelan-pelan, menjadi kebiasaan, kemudian habit dan kebutuhan. Sesuatu yang disebut tradisi itu biasanya hilangnya pun lama, karena terwujudnya lama. Tetapi dunia telah membuktikan lain. COVID datang, perubahan radikal terjadi. Nah, khusus untuk yang unik di Bali, kremasi yang biasanya ramai, odalan yang biasanya ramai, sesuai dengan protokol pencegahan COVID, itu tidak bisa lagi dilakukan, dan kelihatannya siapapun paham. Akal sehat paham, kemudian pertimbangan budaya agama menerima, sehingga seperti Binata katakan atau pertanyakan, apakah pelaksanaan ritual
ngaben yang minimalis itu, saya sering menyebut sebagai minimalis, ada keindahannya juga kalau minimalis itu, apakah akan menjadi pilihan utama nanti? Nantinya. Nah ini menarik, kenapa saya katakan menarik? Karena ketika masa normal, banyak sekali pelaksanaan ritual Hindu sudah banyak diperdebatkan, yang berkaitan dengan time consuming, waktu yang diperlukan banyak sekali, financial consuming, uangnya banyak sekali, mahal sekali, social consuming juga, jadi memerlukan banyak orang. Nah ini menjadi perdebatan yang menarik. Dengan 25 saja bisa, dengan ini saja bisa. Nanti kita akan lihat seperti apa masa depannya. Masa depannya. Saya kira pasti ada penyesuaian, bukan saja karena COVID-nya, tetapi juga karena kehadiran generasi baru yang tidak memiliki pengalaman panjang dengan tradisi yang ada. Jadi orang-orang milenial sekarang itu kan sebetulnya boleh dikatakan belum terjun ke dunia tradisi Bali. Ngaben kalau teman sekolahnya yang almarhum baru datang, tapi bukan pelaksana, jadi pengalamannya tidak sedalam kita. Jadi perubahan itu akan terjadi selain karena COVID, juga karena hadirnya generasi baru yang pengalamannya tidak sekental pendahulunya. Jadi cukup riskan juga kalau begitu, budaya tradisi kita yang justru menjadi daya tarik pariwisata selama ini, Prof. Kalau misalnya ini terlalu lama, kemudian generasi milenial ya berpikir ya nggak, modalan juga cukup dengan ngubeng saja misalnya, ini juga lama-lama hilang juga dong berarti tradisi kita, budaya kita. Kekhawatiran itu bisa diterima, masuk akal, tapi belum pasti terjadi gitu ya? Belum pasti terjadi karena situasi akan menentukan semuanya. Situasi akan menentukan semuanya. Akan muncul sebagai reinkarnasi bentuk-bentuk kebudayaan mana yang akan tetap menghadirkan keramaian. Sebagai misal, kalau odalan di Besakih, dalam situasi tidak ada COVID, dalam situasi pandemi berakhir, akan kembali ramai dan akan menjadi keunikan Bali yang kemudian menjadi daya tarik. Tetapi kalau untuk kremasi, sekarang pun kalau kita lihat beberapa banjar yang besar seperti kami di Padang Sambian itu, kalau dulu itu kalau ada yang ngaben itu semua anggota banjar datang menghandle, menangani. Belakangan karena banjar terlalu besar dibagi per tempe, hanya 2 tempe. Jadi sudah ada logika penyederhanaan tanpa mengurangi pesona. Jadi yang lainnya datang saja, tapi yang handle di depan hanya 2. Kemudian kalau tempe ini meninggal, ini yang handle 2. Jadi efektivitas sudah mulai dipikirkan. Sekali lagi, semuanya ditentukan oleh situasi. COVID ini adalah sebuah situasi. Hanya saja daya serangnya itu dahsyat. Tidak ada kata lagi radikal, dahsyat atau apa. Semua menghentikan. Dan tidak hanya di Bali, tapi di seluruh dunia. Prof, kembali misalnya ini kan secara ekonomi ya, mungkin kita bisa akan melihat sangat besar dampaknya. Akan ada kesulitan ekonomi. Ini baru beberapa bulan sudah banyak yang mengeluh gitu ya. Dan ada yang banyak mengatakan bahwa kita harus membangkitkan semangat gotong royong. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang Bali ini rame kegotong royong ketika melaksanakan ritual, tapi tidak ketika ada sesama misalnya kesulitan secara ekonomi. Nah, kita punya nggak sebenarnya modal sosial untuk melakukan kegotong royongan untuk membantu sesama kita di bidang ekonomi, Bro? Secara serius ya, bukan hanya sekedar sepintas saja gitu. Punya nggak kita modal? Saya ingin menjawab dari 2 tatarannya. Yang pertama tataran ideal berdasarkan nilai atau ajaran, dan juga berdasarkan faktual, bagaimana faktanya di lapangan. Kalau tataran idealnya kan kita punya Trikaya Parisuda, kita berpikir baik, berbuat baik, dan apa satu lagi, berkata yang baik. Nah, kegotong royongan itu ada di ketiganya, itu terutama pada berbuat baik. Kalau tetangga Anda sakit, Anda baru dikatakan berbuat baik kalau memberikan simpati, memberikan bantuan. Kemudian kalau desa Anda memerlukan Anda, berbuat baik baru tampak kalau Anda memberikan perhatian. Jadi nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan itu secara ideal sudah diajarkan lewat Trikaya Parisuda itu, berbuat baik, didukung oleh berpikir dan berkata. Tetapi kalau kita lihat dari segi tataran faktual atau empiris sekarang,
Janganlah jauh-jauh, misalnya kita lihat di dunia sosial pendidikan. Saya kebetulan meneliti media massa yang terbit di Bali tahun 20-an dan 30-an. Itu saya kagum sekali melihat bagaimana perempuan-perempuan Bali berusaha untuk mengumpulkan fund atau dana ya, untuk bergotong royong membantu perempuan-perempuan lain yang buta huruf. Jadi dengan dana itu perempuan Bali didorong bersekolah, didorong belajar. Jadi, itu luar biasa. Dan itu saya tulis dalam buku Wanita Bali Tempo dulu. Ya. Jadi Studies Fund namanya. Jadi bahasanya agak ke Belanda-Belandaan karena kita masih dijajah. Mereka mengeluarkan sudah ada itu sudah ada. Jadi tataran ideal nilai dan tataran pelaksanaan itu ada. Ya, sebenarnya ada gitu ya. Ada. Dulu itu orang membangun tidak ada kontraktor. Tidak ada tender. Ngangkut pasir, gotong royong, gali lubang untuk dasar, gotong royong. Jadi tataran nilai dan tataran praktis, kita memiliki modal itu sebenarnya itu. Ya. Tapi pada perjalanannya kemudian agak tergerus gitu ya, Prof. Pada perjalanan sekali lagi teori sikon menentukan. Jadi kondisi yang menentukan. Ya, kan selalu juga selain makhluk sosial, manusia itu juga by default, kalau bahasa komputernya memiliki rasa iri hati, cemburu, yang kadang-kadang bisa dibahas dari dua hal. Saya iri karena saya ingin maju seperti dia. Kalau saya tidak punya sifat iri, saya tidak akan pernah maju. Bisa juga secara negatif, apa dia maju, saya tidak, dan melakukan sesuatu yang secara negatif. Jadi by default itu manusia memiliki sifat-sifat negatif, dan kegotong royongan baik dari segi nilai tataran nilai dan praktis bisa diancam oleh by default ini. Nah, ini pentingnya manusia untuk menyadari by default itu yang negatif diminimalisir, yang positif diutamakan. Ya, dalam kondisi seperti ini sebagai kegotong royongan membantu sesama itu harus betul-betul, terutama Krama Bali ini ya, sesama Krama Bali harus dibangkitkan gitu, Prof. Ya. Saya kira kalau kita lihat di kegiatan di masyarakat yang muncul di Bali TV, kemudian yang muncul di surat kabar seperti Bali Pos, kita melihat itu orang membantu masyarakat, karena faktanya memang membantu itu menjadi panggilan sekarang. Dalam situasi normal, orang berpikir membantu itu, dan ini juga benar, bisa menimbulkan ketersinggungan. Misalnya kalau saya melihat Winata di warung makan di Renon, tiba-tiba sudah selesai makan, saya datang ke kasir dan saya bayar semua makanan Winata. Itu bisa menimbulkan kemarahan. Tersinggungan. Apakah Pak Dharma lebih kaya dari saya? Mengapa dia begitu? Atau bukan soal kaya miskin, Pak Dharma telah membuat saya malu gitu. Saya akhirnya harus hormat pada dia, padahal sedikit pun saya tidak mesti begitu gitu. Jadi dalam situasi normal lain. Tapi sekarang kondisinya agak tidak normal gitu ya. Jadi membantu itu sudah merupakan panggilan. Lihat aja di kampus, di masyarakat, nyumbang, orang nyumbang, yang punya, yang tidak menerima. Jadi mengharukan semua. Yang mampu membantu yang kurang mampu gitu ya, Prof. Itu sudah menjadi panggilan, dan itu mungkin kemanusiaan itu bangkit dalam kondisi ini. Bangkit ya. Baik, terima kasih, Prof. Karena waktu kita harus akhiri. Tapi ada beberapa penjelasan tadi, pencerahan yang sudah disampaikan oleh Prof. Jadi memang kita akan kembali kepada situasi seperti apa ya kebudayaan kita. Tapi mudah-mudahan kalau kita berharap sih COVID ini segera berakhir, sehingga tradisi budaya Bali apa yang sudah kita lakukan selama ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kembali rasa kegotong royongan kita, membantu sesama dalam kondisi ekonomi. Karena kita punya modal untuk seperti itu. Kita orang Bali punya semangat untuk melakukan kegotong royongan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Dan pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selalu akan saya tutup dengan semoga Bali ini segera berlalu, dan sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.